Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sangat kami taati dan kami muliakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Ula Al-Mukarramah Ibu Musyarrafah SPD MPD, yang sangat kami banggakan dan kami sayangi semua santriwan santriwati, siswa siswi MI Hidayatul Ula. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Membaca sholawat kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga senantiasa memberikan syafaat fitini wa dunya wal akhirah kepada kita semua, mendapatkan tarbiyah yang seindah-indahnya. Santriwan santriwati MI dan Ula yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran ke muka bumi ini yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Yang sebelumnya Al-Quran sudah diturunkan secara utuh oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia ini. Namun yang kita bahas sekarang adalah peristiwa nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran pada hari Jumat 17 Ramadan 610 Hijriah, atau sekitar 1410 tahun yang telah lalu. Kanjeng Nabi Muhammad bertahanus menyendiri di Gua Hira, yaitu di sebuah jabal atau gunung, Jabal Nur, yang posisinya timur laut dari Masjidil Haram. Kalau dari rumahnya Bu Musarrafah atau dari Ponpes Riyadhus Sholihin itu ke arah alun-alun kota Probolinggo itu 4 km. Kanjeng Nabi Muhammad berjalan dengan melintasi batuan terjal. Setelah nyampe di kaki Jabal Nur, Kanjeng Nabi Muhammad mendaki sekitar perjalanan hampir 1 jam, atau jaraknya 645 meter, sekitar setengah kilo lebih. Setelah nyampe di puncak Jabal Nur, lalu turun lagi untuk menggapai Gua Hira itu sekitar 40 meter. Di sana ada gua yang luasnya cukup untuk sholat 1 orang.
Masya Allah, tabarakallah. Begitulah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Santriwan, santriwati MI Datul Ula yang dimuliakan Allah. Pada malam itu di gua yang sangat sepi, Kanjeng Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, bacalah." Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekapnya sehingga Kanjeng Nabi sulit untuk bernafas. Lalu malaikat Jibril melepas dan bertanya lagi, "Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekapnya lagi sehingga beliau terasa sesak bernafas dan dilepaskannya lagi. Malaikat Jibril bertanya, "Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab yang ketiga kalinya, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekapnya dan melepaskannya lagi, lalu membacakan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Santriwan santriwati yang dimuliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya sekedar tahu cerita tentang nuzul Quran ini, lebih dari itu. Kita bisa merasakan dari hati kita yang paling dalam betapa tulusnya perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengambil intisari atau makna dari peristiwa yang mulia ini. Memetik dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Inilah intisari yang harus kita dapatkan. Jadikan Al-Quran sebagai penerang hati kita. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai penolong kita hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Sebagaimana Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak di padang mahsyar di yaumil kiamah akan menjadi penolong bagi orang yang telah membacanya. Untuk mengakhiri bahasan kita pada kali ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga musibah pandemi virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil barakah ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi